Halo, selamat datang kembali. Saya Lukman Bayhaki dan pada video kali ini kita akan membahas satu keterampilan yang sering diabaikan padahal sangat menentukan keberhasilan. Nah, apa itu? Yaitu banyak advokasi yang solid. Mari kita mulai dari definisi dasar. Stakeholder adalah individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan atau yang dapat dipengaruhi oleh kegiatan keputusan maupun kebijakan dalam sektor agribisnis. Definisi ini sangat dibuat luas, karena dalam praktiknya stakeholder agribisnis ini jauh lebih beragam daripada yang biasanya kita bayangkan. Ketika kita bicara soal advokasi, kebijakan harga gabah misalnya yang terlibat bukan cuma petani dan pemerintah. Ada pedagang pengumpul, ada perusahaan penggilingan, ada asosiasi eksportir, ada media yang membentuk opini publik, ada akademisi yang menyediakan data pendukung, dan ada juga organisasi masyarakat yang mengawal isu keberlanjutan lingkungan. Semua pihak ini punya kepentingan yang berbeda-beda terhadap isu yang sama. Nah, identifikasi stakeholder strategis pada dasarnya adalah proses mengenali pihak-pihak mana saja yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang ingin kita advokasikan. Kenapa itu penting? Karena tanpa peta stakeholder yang jelas, advokasi kita bisa berisiko jalan sendirian. Salah satu sasaran atau bahkan berbenturan dengan pihak yang sebenarnya bisa menjadi sekutu kuat kalau saja kita tahu cara mendekatinya. Bayangkan sebuah kelompok tani yang ingin mendorong kebijakan harga pembelian pemerintah untuk komoditas jagung. Kalau mereka hanya berteriak di media sosial tanpa memetakan siapa yang punya kewenangan menentukan kebijakan itu, siapa yang bisa mempercepat prosesnya, dan siapa yang mungkin justru diuntungkan oleh kondisi harga rendah saat ini, maka energi advokasi mereka akan habis tanpa hasil yang jelas. Identifikasi stakeholder strategis di agribisnis. Kategori pertama dan biasanya yang paling banyak disebut ketika orang bicara stakeholder agribisnis adalah pemerintah. Tapi penting untuk dipahami bahwa pemerintah itu bukan entitas tunggal. Di dalamnya ada banyak kementerian dan lembaga dengan kewenangan yang berbeda-beda. Kategori kedua adalah asosiasi dan organisasi petani atau pengusaha agribisnis. Kelompok ini penting karena mereka biasanya sudah punya basis massa, jaringan dan pengalaman advokasi yang bisa langsung diajak berkolaborasi untuk dibangun dari nol. Yang pertama adalah asosiasi komoditas, misalnya Asosiasi Petani Padi Indonesia atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia yang mewakili kepentingan produsen komoditas tertentu. Asosiasi semacam ini biasanya sudah punya akses langsung ke kementerian terkait karena mereka kerap diundang dalam forum-forum konsultasi kebijakan. Yang kedua adalah organisasi petani seperti Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA yang menyuarakan aspirasi petani secara umum. Lintas komoditas, organisasi seperti ini sangat berguna kalau isu advokasi Anda bersifat lintas sektor bukan spesifik pada satu komoditas saja. Media massa. Untuk media massa ada 3 jenis yang perlu diperhatikan. Media cetak seperti koran dan majalah memiliki peran dalam membentuk opini publik dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Meski jangkauannya kini semakin menurun dibandingkan 2 dekade lalu, media elektronik seperti televisi dan radio memiliki jangkauan yang luas dan dapat mempengaruhi persepsi publik secara signifikan, terutama untuk menjangkau audiens dari luar perkotaan dan media daring. Mencakup portal berita dan media sosial memiliki kecepatan penyebaran informasi yang tinggi dan dapat menjangkau audiens yang spesifik. Inilah yang biasanya menjadi kanal utama kampanye advokasi modern. Pada kategori keempat adalah organisasi non-pemerintah atau NGO. Ada 3 jenis NGO yang paling relevan dalam isu agribisnis. NGO lingkungan yang fokus pada isu keberlanjutan, konservasi sumber daya alam, dan dampak lingkungan dari aktivitas pertanian. NGO kesejahteraan petani yang berupaya meningkatkan kesejahteraan petani, memperjuangkan hak-hak mereka, dan memperluas akses terhadap sumber daya
seperti lahan, modal, dan teknologi, dan NGO konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen terkait kualitas dan keamanan produk pertanian. Kategori terakhir adalah perusahaan besar, baik swasta maupun BUMN. Kelompok ini penting untuk dipetakan karena mereka bisa menjadi sekutu, bisa juga menjadi pihak yang kepentingannya berseberangan dengan isu advokasi kita. Jadi perlu dianalisis kasus per kasus. Koalisi advokasi adalah aliansi strategis antara berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan bersama dalam isu tertentu. Membangun koalisi yang efektif dan memperkuat daya tawar dan memperluas jangkauan upaya advokasi sesuatu yang hampir mustahil dicapai kalau kita bergerak sendirian. Bayangkan perbedaan antara satu kelompok tani kecil yang datang sendiri ke kantor gubernur dibandingkan koalisi yang berdiri dari kelompok akademisi, kampus lokal, lingkungan, dan media yang sudah lebih sering. Kedua ini bukan hanya lebih besar secara jumlah, tapi juga lebih kredibel, Halo, selamat datang kembali. Saya Lukman Bayhaki dan pada video kali ini kita akan membahas satu keterampilan yang sering diabaikan padahal sangat menentukan keberhasilan. Nah, apa itu? Yaitu banyak advokasi yang solid. Mari kita mulai dari definisi dasar. Stakeholder adalah individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan atau yang dapat dipengaruhi oleh kegiatan keputusan maupun kebijakan dalam sektor agribisnis. Definisi ini sangat dibuat luas, karena dalam praktiknya stakeholder agribisnis ini jauh lebih beragam daripada biasanya kita bayangkan. Ketika kita bicara soal advokasi, kebijakan harga gabah misalnya yang terlibat bukan cuma petani dan pemerintah. Ada pedagang pengumpul, ada perusahaan penggilingan, ada asosiasi eksportir, ada media yang membentuk opini publik, ada akademisi yang menyediakan data pendukung, dan ada juga organisasi masyarakat yang mengawal isu keberlanjutan lingkungan. Semua pihak ini punya kepentingan yang berbeda-beda terhadap isu yang sama. Nah, identifikasi stakeholder strategis pada dasarnya adalah proses mengenali pihak-pihak mana saja yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang ingin kita advokasikan. Kenapa itu penting? Karena tanpa peta stakeholder yang jelas, advokasi kita bisa berisiko jalan sendirian. Salah satu sasaran atau bahkan berbenturan dengan pihak yang sebenarnya bisa menjadi sekutu kuat kalau saja kita tahu cara mendekatinya. Bayangkan sebuah kelompok tani yang ingin mendorong kebijakan harga pembelian pemerintah untuk komoditas jagung. Kalau mereka hanya berteriak di media sosial tanpa memetakan siapa yang punya kewenangan menentukan kebijakan itu, siapa yang bisa mempercepat prosesnya, dan siapa yang mungkin justru diuntungkan oleh kondisi harga rendah saat ini, maka energi advokasi mereka akan habis tanpa hasil yang jelas. Identifikasi stakeholder strategis di agribisnis. Kategori pertama dan biasanya yang paling banyak disebut ketika orang bicara stakeholder agribisnis adalah pemerintah. Tapi penting untuk dipahami bahwa pemerintah itu bukan entitas tunggal. Di dalamnya ada banyak kementerian dan lembaga dengan kewenangan yang berbeda-beda. Kategori kedua adalah asosiasi dan organisasi petani atau pengusaha agribisnis. Kelompok ini penting karena mereka
biasanya sudah punya basis massa, jaringan dan pengalaman advokasi yang bisa langsung diajak berkolaborasi untuk dibangun dari nol. Yang pertama adalah asosiasi komoditas, misalnya Asosiasi Petani Padi Indonesia atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia yang mewakili kepentingan produsen komoditas tertentu. Asosiasi semacam ini biasanya sudah punya akses langsung ke kementerian terkait karena mereka kerap diundang dalam forum-forum konsultasi kebijakan. Yang kedua adalah organisasi petani seperti Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA yang menyuarakan aspirasi petani secara umum. Lintas komoditas, organisasi seperti ini sangat berguna kalau isu advokasi Anda bersifat lintas sektor bukan spesifik pada satu komoditas saja. Media massa. Untuk media massa ada 3 jenis yang perlu diperhatikan. Media cetak seperti koran dan majalah memiliki peran dalam membentuk opini publik dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Meski jangkauannya kini semakin menurun dibandingkan 2 dekade lalu, media elektronik seperti televisi dan radio memiliki jangkauan yang luas dan dapat mempengaruhi persepsi publik secara signifikan, terutama untuk menjangkau audiens dari luar perkotaan dan media daring. Mencakup portal berita dan media sosial memiliki kecepatan penyebaran informasi yang tinggi dan dapat menjangkau audiens yang spesifik. Inilah yang biasanya menjadi kanal utama kampanye advokasi modern. Pada kategori keempat adalah organisasi non-pemerintah atau NGO. Ada 3 jenis NGO yang paling relevan dalam isu agribisnis. NGO lingkungan yang fokus pada isu keberlanjutan, konservasi sumber daya alam, dan dampak lingkungan dari aktivitas pertanian. NGO kesejahteraan petani yang berupaya meningkatkan kesejahteraan petani, memperjuangkan hak-hak mereka, dan memperluas akses terhadap sumber daya seperti lahan, modal, dan teknologi. Dan NGO konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen terkait kualitas dan keamanan produk pertanian. Kategori terakhir adalah perusahaan besar, baik swasta maupun BUMN. Kelompok ini penting untuk dipetakan karena mereka bisa menjadi sekutu, bisa juga menjadi pihak yang kepentingannya berseberangan dengan isu advokasi kita. Jadi perlu dianalisis kasus per kasus. Koalisi advokasi adalah aliansi strategis antara berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan bersama dalam isu tertentu. Membangun koalisi yang efektif dan memperkuat daya tawar dan memperluas jangkauan upaya advokasi sesuatu yang hampir mustahil dicapai kalau kita bergerak sendirian. Bayangkan perbedaan antara satu kelompok tani kecil yang datang sendiri ke kantor gubernur dibandingkan koalisi yang berdiri dari kelompok akademisi kampus lokal lingkungan, dan media yang sudah lebih sering. Kedua ini bukan hanya lebih besar secara jumlah, tapi juga lebih kredibel, Halo, selamat datang kembali. Saya Lukman Bayhaki dan pada video kali ini kita akan membahas satu keterampilan yang sering diabaikan padahal sangat menentukan keberhasilan. Nah, apa itu? Yaitu banyak advokasi yang solid. Mari kita mulai dari definisi dasar. Stakeholder adalah individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan atau yang dapat dipengaruhi oleh kegiatan keputusan maupun kebijakan dalam sektor agribisnis. Definisi ini sangat dibuat luas
karena dalam praktiknya stakeholder agribisnis ini jauh lebih beragam daripada biasanya kita bayangkan. Ketika kita bicara soal advokasi, kebijakan harga gabah misalnya yang terlibat bukan cuma petani dan pemerintah. Ada pedagang pengumpul, ada perusahaan penggilingan, ada asosiasi eksportir, ada media yang membentuk opini publik, ada akademisi yang menyediakan data pendukung, dan ada juga organisasi masyarakat yang mengawal isu keberlanjutan lingkungan. Semua pihak ini punya kepentingan yang berbeda-beda terhadap isu yang sama. Nah, identifikasi stakeholder strategis pada dasarnya adalah proses mengenali pihak-pihak mana saja yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang ingin kita advokasikan. Kenapa itu penting? Karena tanpa peta stakeholder yang jelas, advokasi kita bisa berisiko jalan sendirian. Salah satu sasaran atau bahkan berbenturan dengan pihak yang sebenarnya bisa menjadi sekutu kuat kalau saja kita tahu cara mendekatinya. Bayangkan sebuah kelompok tani yang ingin mendorong kebijakan harga pembelian pemerintah untuk komoditas jagung. Kalau mereka hanya berteriak di media sosial tanpa memetakan siapa yang punya kewenangan menentukan kebijakan itu, siapa yang bisa mempercepat prosesnya, dan siapa yang memungkinkan mungkin justru diuntungkan oleh kondisi harga rendah saat ini, maka energi advokasi mereka akan habis tanpa hasil yang jelas. Identifikasi stakeholder strategis di agribisnis. Kategori pertama dan biasanya yang paling banyak disebut ketika orang bicara stakeholder agribisnis adalah pemerintah. Tapi penting untuk dipahami bahwa pemerintah itu bukan entitas tunggal di dalamnya ada banyak kementerian dan lembaga dengan kewenangan yang berbeda-beda. Kategori kedua adalah asosiasi dan organisasi petani atau pengusaha agribisnis. Kelompok ini penting karena mereka biasanya sudah punya basis massa, jaringan dan pengalaman advokasi yang bisa langsung diajak berkolaborasi untuk dibangun dari nol. Yang pertama adalah asosiasi komoditas, misalnya Asosiasi Petani Padi Indonesia atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia yang mewakili kepentingan produsen komoditas tertentu. Asosiasi semacam ini biasanya sudah punya akses langsung ke kementerian terkait karena mereka kerap diundang dalam forum-forum konsultasi kebijakan. Yang kedua adalah organisasi petani seperti Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA yang menyuarakan aspirasi petani secara umum. Lintas komoditas, organisasi seperti ini sangat berguna kalau isu advokasi Anda bersifat lintas sektor bukan spesifik pada satu komoditas saja. Media massa. Untuk media massa ada 3 jenis yang perlu diperhatikan. Media cetak seperti koran dan majalah memiliki peran dalam membentuk opini publik dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Meski jangkauannya kini semakin menurun dibandingkan 2 dekade lalu, media elektronik seperti televisi dan radio memiliki jangkauan yang luas dan dapat mempengaruhi persepsi publik secara signifikan, terutama untuk menjangkau audiens dari luar perkotaan dan media daring. Mencakup portal berita dan media sosial memiliki kecepatan penyebaran informasi yang tinggi dan dapat menjangkau audiens yang spesifik. Inilah yang biasanya menjadi kanal utama kampanye advokasi modern. Pada kategori keempat adalah organisasi non-pemerintah atau NGO. Ada 3 jenis NGO yang paling relevan dalam isu agribisnis. NGO lingkungan yang fokus pada isu keberlanjutan, konservasi sumber daya alam, dan dampak lingkungan dari aktivitas pertanian. NGO kesejahteraan petani yang berupaya meningkatkan kesejahteraan petani, memperjuangkan hak-hak mereka, dan memperluas akses terhadap sumber daya seperti lahan, modal, dan teknologi. Dan NGO konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen terkait kualitas dan keamanan produk pertanian.
Kategori terakhir adalah perusahaan besar, baik swasta maupun BUMN. Kelompok ini penting untuk dipetakan karena mereka bisa menjadi sekutu, bisa juga menjadi pihak yang kepentingannya berseberangan dengan isu advokasi kita. Jadi perlu dianalisis kasus per kasus. Koalisi advokasi adalah aliansi strategis antara berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan bersama dalam isu tertentu. Membangun koalisi yang efektif dan memperkuat daya tawar dan memperluas jangkauan upaya advokasi sesuatu yang hampir mustahil dicapai kalau kita bergerak sendiri. Bayangkan perbedaan antara satu kelompok tani kecil yang datang sendiri ke kantor gubernur dibandingkan koalisi yang berdiri dari kelompok akademisi kampus lokal lingkungan dan media yang sudah lebih sering. Kedua ini bukan hanya lebih besar secara jumlah, tapi juga lebih kredibel. Halo, selamat datang kembali. Saya Lukman Bayhaqi dan pada video kali ini kita akan membahas satu keterampilan yang sering diabaikan padahal sangat menentukan keberhasilan. Nah, apa itu? Yaitu banyak advokasi yang solid. Mari kita mulai dari definisi dasar. Stakeholder adalah individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan atau yang dapat dipengaruhi oleh kegiatan keputusan maupun kebijakan dalam sektor agribisnis. Definisi ini sangat dibuat luas, karena dalam praktiknya stakeholder agribisnis ini jauh lebih beragam daripada yang biasanya kita bayangkan. Ketika kita bicara soal advokasi, kebijakan harga gabah misalnya yang terlibat bukan cuma petani dan pemerintah. Ada pedagang pengumpul, ada perusahaan penggilingan, ada asosiasi eksportir, ada media yang membentuk opini publik, ada akademisi yang menyediakan data pendukung, dan ada juga organisasi masyarakat yang mengawal isu keberlanjutan lingkungan. Semua pihak ini punya kepentingan yang berbeda-beda terhadap isu yang sama. Nah, identifikasi stakeholder strategis pada dasarnya adalah proses mengenali pihak-pihak mana saja yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang ingin kita advokasikan. Kenapa itu penting? Karena tanpa peta stakeholder yang jelas, advokasi kita bisa berisiko jalan sendirian. Salah satu sasaran atau bahkan berbenturan dengan pihak yang sebenarnya bisa menjadi sekutu kuat kalau saja kita tahu cara mendekatinya. Bayangkan sebuah kelompok tani yang ingin mendorong kebijakan harga pembelian pemerintah untuk komoditas jagung. Kalau mereka hanya berteriak di media sosial tanpa memetakan siapa yang punya kewenangan menentukan kebijakan itu, siapa yang bisa mempercepat prosesnya, dan siapa yang mungkin justru diuntungkan oleh kondisi harga rendah saat ini, maka energi advokasi mereka akan habis tanpa yang jelas. Identifikasi stakeholder strategis di agribisnis. Kategori pertama dan biasanya yang paling banyak disebut ketika orang bicara stakeholder agribisnis adalah pemerintah. Tapi penting untuk dipahami bahwa pemerintah itu bukan entitas tunggal. Di dalamnya ada banyak kementerian dan lembaga dengan kewenangan yang berbeda-beda. Kategori kedua adalah asosiasi dan organisasi petani atau pengusaha agribisnis. Kelompok ini penting karena mereka biasanya sudah punya basis massa, jaringan dan pengalaman advokasi yang bisa langsung diajak berkolaborasi untuk dibangun dari nol. Yang pertama adalah asosiasi komoditas, misalnya Asosiasi Petani Padi Indonesia atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia yang mewakili kepentingan produsen komoditas tertentu. Asosiasi semacam ini biasanya sudah punya akses langsung ke kementerian terkait karena mereka kerap diundang dalam forum-forum konsultasi kebijakan. Yang kedua adalah organisasi petani seperti Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA yang menyuarakan aspirasi petani secara umum. Lintas komoditas, organisasi seperti ini sangat berguna kalau isu advokasi Anda bersifat lintas sektor bukan spesifik pada satu komoditas saja. Media massa. Untuk media massa ada 3 jenis yang perlu diperhatikan.
Media cetak seperti koran dan majalah memiliki peran dalam membentuk opini publik dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Meski jangkauannya kini semakin menurun dibandingkan 2 dekade lalu, media elektronik seperti televisi dan radio memiliki jangkauan yang luas dan dapat mempengaruhi persepsi publik secara signifikan, terutama untuk menjangkau audiens dari luar perkotaan dan media daring. Mencakup portal berita dan media sosial memiliki kecepatan penyebaran informasi yang tinggi dan dapat menjangkau audiens yang spesifik. Inilah yang biasanya menjadi kanal utama kampanye advokasi modern. Pada kategori keempat adalah organisasi non-pemerintah atau NGO. Ada 3 jenis NGO yang paling relevan dalam isu agribisnis. NGO lingkungan yang fokus pada isu keberlanjutan, konservasi sumber daya alam, dan dampak lingkungan dari aktivitas pertanian. NGO kesejahteraan petani yang berupaya meningkatkan kesejahteraan petani, memperjuangkan hak-hak mereka, dan memperluas akses terhadap sumber daya seperti lahan, modal, dan teknologi. Dan NGO konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen terkait kualitas dan keamanan produk pertanian. Kategori terakhir adalah perusahaan besar, baik swasta maupun BUMN. Kelompok ini penting untuk dipetakan karena mereka bisa menjadi sekutu, bisa juga menjadi pihak yang kepentingannya berseberangan dengan isu advokasi kita. Jadi perlu dianalisis kasus per kasus. Koalisi advokasi adalah aliansi strategis antara berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan bersama dalam isu tertentu. Membangun koalisi yang efektif dan memperkuat daya tawar dan memperluas jangkauan upaya advokasi sesuatu yang hampir mustahil dicapai kalau kita bergerak sendirian. Bayangkan perbedaan antara satu kelompok tani kecil yang datang sendiri ke kantor gubernur dibandingkan koalisi yang berdiri dari kelompok akademisi kampus lokal lingkungan, dan media yang sudah lebih sering. Kedua ini bukan hanya lebih besar secara jumlah, tapi juga lebih kredibel, Halo, selamat datang kembali. Saya Lukman Bayhaki dan pada video kali ini kita akan membahas satu keterampilan yang sering diabaikan padahal sangat menentukan keberhasilan. Nah, apa itu? Yaitu banyak advokasi yang solid. Mari kita mulai dari definisi dasar. Stakeholder adalah individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan atau yang dapat dipengaruhi oleh kegiatan keputusan maupun kebijakan dalam sektor agribisnis. Definisi ini sangat dibuat luas, karena dalam praktiknya stakeholder agribisnis ini jauh lebih beragam daripada biasanya kita bayangkan. Ketika kita bicara soal advokasi, kebijakan harga gabah misalnya yang terlibat bukan cuma petani dan pemerintah. Ada pedagang pengumpul, ada perusahaan penggilingan, ada asosiasi eksportir, ada media yang membentuk opini publik, ada akademisi yang menyediakan data pendukung, dan ada juga organisasi masyarakat yang mengawal isu keberlanjutan lingkungan. Semua pihak ini punya kepentingan yang berbeda-beda terhadap isu yang sama. Nah, identifikasi stakeholder strategis pada dasarnya adalah proses mengenali pihak-pihak mana saja yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang ingin kita advokasikan. Kenapa itu penting? Karena tanpa peta stakeholder yang jelas, advokasi kita bisa berisiko jalan sendirian. Salah satu sasaran atau bahkan berbenturan dengan pihak yang sebenarnya bisa menjadi sekutu kuat kalau saja kita tahu cara mendekatinya.
Bayangkan sebuah kelompok tani yang ingin mendorong kebijakan harga pembelian pemerintah untuk komoditas jagung, kalau mereka hanya berteriak di media sosial tanpa memetakan siapa yang punya kewenangan menentukan kebijakan itu, siapa yang bisa mempercepat prosesnya, dan siapa yang memungkinkan mungkin justru diuntungkan oleh kondisi harga rendah saat ini, maka energi advokasi mereka akan habis tanpa hasil yang jelas. Identifikasi stakeholder strategis di agribisnis. Kategori pertama, dan biasanya yang paling banyak disebut ketika orang bicara stakeholder agribisnis, adalah pemerintah. Tapi penting untuk dipahami bahwa pemerintah itu bukan entitas tunggal. Di dalamnya ada banyak kementerian dan lembaga dengan kewenangan yang berbeda-beda. Kategori kedua adalah asosiasi dan organisasi petani atau pengusaha agribisnis. Kelompok ini penting karena mereka biasanya sudah punya basis massa, jaringan dan pengalaman advokasi yang bisa langsung diajak berkolaborasi untuk dibangun dari nol. Yang pertama adalah asosiasi komoditas, misalnya Asosiasi Petani Padi Indonesia atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia yang mewakili kepentingan produsen komoditas tertentu. Asosiasi semacam ini biasanya sudah punya akses langsung ke kementerian terkait karena mereka kerap diundang dalam forum-forum konsultasi kebijakan. Yang kedua adalah organisasi petani seperti Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA yang menyuarakan aspirasi petani secara umum. Lintas komoditas, organisasi seperti ini sangat berguna kalau isu advokasi Anda bersifat lintas sektor bukan spesifik pada satu komoditas saja. Media massa. Untuk media massa ada 3 jenis yang perlu diperhatikan. Media cetak seperti koran dan majalah memiliki peran dalam membentuk opini publik dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Meski jangkauannya kini semakin menurun dibandingkan 2 dekade lalu, media elektronik seperti televisi dan radio memiliki jangkauan yang luas dan dapat mempengaruhi persepsi publik secara signifikan, terutama untuk menjangkau audiens dari luar perkotaan. Dan media daring mencakup portal berita dan media sosial memiliki kecepatan penyebaran informasi yang tinggi dan dapat menjangkau audiens yang spesifik. Inilah yang biasanya menjadi kanal utama kampanye advokasi modern. Kategori keempat adalah organisasi non-pemerintah atau NGO. Ada 3 jenis NGO yang paling relevan dalam isu agribisnis. NGO lingkungan yang fokus pada isu keberlanjutan, konservasi sumber daya alam, dan dampak lingkungan dari aktivitas pertanian. NGO kesejahteraan petani yang berupaya meningkatkan kesejahteraan petani, memperjuangkan hak-hak mereka, dan memperluas akses terhadap sumber daya seperti lahan, modal, dan teknologi. Dan NGO konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen terkait kualitas dan keamanan produk pertanian. Kategori terakhir adalah perusahaan besar, baik swasta maupun BUMN. Kelompok ini penting untuk dipetakan karena mereka bisa menjadi sekutu, bisa juga menjadi pihak yang kepentingannya berseberangan dengan isu advokasi kita. Jadi perlu dianalisis kasus per kasus. Koalisi advokasi adalah aliansi strategis antara berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan bersama dalam isu tertentu. Membangun koalisi
yang efektif dan memperkuat daya tawar dan memperluas jangkauan upaya advokasi, sesuatu yang hampir mustahil dicapai kalau kita bergerak sendirian. Bayangkan perbedaan antara satu kelompok tani kecil yang datang sendiri ke kantor gubernur dibandingkan koalisi yang berdiri dari kelompok akademisi kampus lokal lingkungan, dan media yang sudah lebih sering. Kedua ini bukan hanya lebih besar secara jumlah, tapi juga lebih kredibel. Halo, selamat datang kembali. Saya Lukman Bayhaki, dan pada video kali ini kita akan membahas satu keterampilan yang sering diabaikan padahal sangat menentukan keberhasilan. Nah, apa itu? Yaitu banyak advokasi yang solid. Mari kita mulai dari definisi dasar. Stakeholder adalah individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan atau yang dapat dipengaruhi oleh kegiatan keputusan maupun kebijakan dalam sektor agribisnis. Definisi ini sangat dibuat luas, karena dalam praktiknya stakeholder agribisnis ini jauh lebih beragam daripada biasanya kita bayangkan. Ketika kita bicara soal advokasi, kebijakan harga gabah misalnya yang terlibat bukan cuma petani dan pemerintah. Ada pedagang pengumpul, ada perusahaan penggilingan, ada asosiasi eksportir, ada media yang membentuk opini publik, ada akademisi yang menyediakan data pendukung, dan ada juga organisasi masyarakat yang mengawal isu keberlanjutan lingkungan. Semua pihak ini punya kepentingan yang berbeda-beda terhadap isu yang sama. Nah, identifikasi stakeholder strategis pada dasarnya adalah proses mengenali pihak-pihak mana saja yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang ingin kita advokasikan. Kenapa itu penting? Karena tanpa peta stakeholder yang jelas, advokasi kita bisa berisiko jalan sendirian. Salah satu sasaran atau bahkan berbenturan dengan pihak yang sebenarnya bisa menjadi sekutu kuat kalau saja kita tahu cara mendekatinya. Bayangkan sebuah kelompok tani yang ingin mendorong kebijakan harga pembelian pemerintah untuk komoditas jagung. Kalau mereka hanya berteriak di media sosial tanpa memetakan siapa yang punya kewenangan menentukan kebijakan itu, siapa yang bisa mempercepat prosesnya, dan siapa yang mungkin justru diuntungkan oleh kondisi harga rendah saat ini, maka energi advokasi mereka akan habis tanpa hasil yang jelas. Identifikasi stakeholder strategis di agribisnis. Kategori pertama, dan biasanya yang paling banyak disebut ketika orang bicara stakeholder agribisnis, adalah pemerintah. Tapi penting untuk dipahami bahwa pemerintah itu bukan entitas tunggal. Di dalamnya ada banyak kementerian dan lembaga dengan kewenangan yang berbeda-beda. Kategori kedua adalah asosiasi dan organisasi petani atau pengusaha agribisnis. Kelompok ini penting karena mereka biasanya sudah punya basis massa, jaringan, dan pengalaman advokasi yang bisa langsung diajak berkolaborasi untuk dibangun dari nol. Yang pertama adalah asosiasi komoditas, misalnya Asosiasi Petani Padi Indonesia atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, yang mewakili kepentingan produsen komoditas tertentu. Asosiasi semacam ini biasanya sudah punya akses langsung ke kementerian terkait karena mereka kerap diundang dalam forum-forum konsultasi kebijakan. Yang kedua adalah organisasi petani seperti Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA yang menyuarakan aspirasi petani secara umum. Lintas komoditas, organisasi seperti ini sangat berguna kalau isu advokasi Anda bersifat lintas sektor, bukan spesifik pada satu komoditas saja. Media massa. Untuk media massa ada 3 jenis yang perlu diperhatikan. Media cetak seperti koran dan majalah memiliki peran dalam membentuk opini publik dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Meski jangkauannya kini semakin menurun dibandingkan 2 dekade lalu, media elektronik seperti televisi dan radio memiliki jangkauan yang luas dan dapat mempengaruhi persepsi publik secara signifikan, terutama untuk menjangkau audiens dari luar perkotaan. Dan media daring mencakup portal berita dan media sosial memiliki kecepatan penyebaran informasi yang tinggi,
dan dapat menjangkau audiens yang spesifik. Inilah yang biasanya menjadi kanal utama kampanye advokasi modern. Kategori keempat adalah organisasi non-pemerintah atau NGO. Ada 3 jenis NGO yang paling relevan dalam isu agribisnis. NGO lingkungan yang fokus pada isu keberlanjutan, konservasi sumber daya alam, dan dampak lingkungan dari aktivitas pertanian. NGO kesejahteraan petani yang berupaya meningkatkan kesejahteraan petani, memperjuangkan hak-hak mereka, dan memperluas akses terhadap sumber daya seperti lahan, modal, dan teknologi. Dan NGO konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen terkait kualitas dan keamanan produk pertanian. Kategori terakhir adalah perusahaan besar, baik swasta maupun BUMN. Kelompok ini penting untuk dipetakan karena mereka bisa menjadi sekutu, bisa juga menjadi pihak yang kepentingannya berseberangan dengan isu advokasi kita. Jadi perlu dianalisis kasus per kasus. Koalisi advokasi adalah aliansi strategis antara berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan bersama dalam isu tertentu. Membangun koalisi yang efektif dan memperkuat daya tawar dan memperluas jangkauan upaya advokasi sesuatu yang hampir mustahil dicapai kalau kita bergerak sendirian. Bayangkan perbedaan antara satu kelompok tani kecil yang datang sendiri ke kantor gubernur dibandingkan koalisi yang berdiri dari kelompok akademisi kampus lokal lingkungan, dan media yang sudah lebih sering. Kedua ini bukan hanya lebih besar secara jumlah, tapi juga lebih kredibel, Halo, selamat datang kembali. Saya Lukman Bayhaki dan pada video kali ini kita akan membahas satu keterampilan yang sering diabaikan padahal sangat menentukan keberhasilan. Nah, apa itu? Yaitu banyak advokasi yang solid. Mari kita mulai dari definisi dasar. Stakeholder adalah individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan atau yang dapat dipengaruhi oleh kegiatan keputusan maupun kebijakan dalam sektor agribisnis. Definisi ini sangat dibuat luas, karena dalam praktiknya stakeholder agribisnis ini jauh lebih beragam daripada yang biasanya kita bayangkan. Ketika kita bicara soal advokasi, kebijakan harga gabah misalnya yang terlibat bukan cuma petani dan pemerintah. Ada pedagang pengumpul, ada perusahaan penggilingan, ada asosiasi eksportir, ada media yang membentuk opini publik, ada akademisi yang menyediakan data pendukung, dan ada juga organisasi masyarakat yang mengawal isu keberlanjutan lingkungan. Semua pihak ini punya kepentingan yang berbeda-beda terhadap isu yang sama. Nah, identifikasi stakeholder strategis pada dasarnya adalah proses mengenali pihak-pihak mana saja yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang ingin kita advokasikan. Kenapa itu penting? Karena tanpa peta stakeholder yang jelas, advokasi kita bisa berisiko jalan sendirian. Salah satu sasaran atau bahkan berbenturan dengan pihak yang sebenarnya bisa menjadi sekutu kuat kalau saja kita tahu cara mendekatinya. Bayangkan sebuah kelompok tani yang ingin mendorong kebijakan harga pembelian pemerintah untuk komoditas jagung. Kalau mereka hanya berteriak di media sosial tanpa memetakan siapa yang punya kewenangan menentukan kebijakan itu, siapa yang bisa mempercepat prosesnya, dan siapa yang mungkin justru diuntungkan oleh kondisi harga rendah saat ini, maka energi advokasi mereka akan habis tanpa yang jelas. Identifikasi stakeholder strategis di agribisnis.
Kategori pertama dan biasanya yang paling banyak disebut ketika orang bicara stakeholder agribisnis adalah pemerintah. Tapi penting untuk dipahami bahwa pemerintah itu bukan entitas tunggal di dalamnya ada banyak kementerian dan lembaga dengan kewenangan yang berbeda-beda. Kategori kedua adalah asosiasi dan organisasi petani atau pengusaha agribisnis. Kelompok ini penting karena mereka biasanya sudah punya basis massa, jaringan dan pengalaman advokasi yang bisa langsung diajak berkolaborasi untuk dibangun dari nol. Yang pertama adalah asosiasi komoditas, misalnya Asosiasi Petani Padi Indonesia atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia yang mewakili kepentingan produsen komoditas tertentu. Asosiasi semacam ini biasanya sudah punya akses langsung ke kementerian terkait karena mereka kerap diundang dalam forum-forum konsultasi kebijakan. Yang kedua adalah organisasi petani seperti Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA yang menyuarakan aspirasi petani secara umum. Lintas komoditas, organisasi seperti ini sangat berguna kalau isu advokasi Anda bersifat lintas sektor bukan spesifik pada satu komoditas saja. Media massa. Untuk media massa ada 3 jenis yang perlu diperhatikan. Media cetak seperti koran dan majalah memiliki peran dalam membentuk opini publik dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Meski jangkauannya kini semakin menurun dibandingkan 2 dekade lalu, media elektronik seperti televisi dan radio memiliki jangkauan yang luas dan dapat mempengaruhi persepsi publik secara signifikan, terutama untuk menjangkau audiens dari luar perkotaan dan media daring. Mencakup portal berita dan media sosial memiliki kecepatan penyebaran informasi yang tinggi dan dapat menjangkau audiens yang spesifik. Inilah yang biasanya menjadi kanal utama kampanye advokasi modern. Kategori keempat adalah organisasi non-pemerintah atau NGO. Ada 3 jenis NGO yang paling relevan dalam isu agribisnis. NGO lingkungan yang fokus pada isu keberlanjutan, konservasi sumber daya alam, dan dampak lingkungan dari aktivitas pertanian. NGO kesejahteraan petani yang berupaya meningkatkan kesejahteraan petani, memperjuangkan hak-hak mereka, dan memperluas akses terhadap sumber daya seperti lahan, modal, dan teknologi. Dan NGO konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen terkait kualitas dan keamanan produk pertanian. Kategori terakhir adalah perusahaan besar, baik swasta maupun BUMN. Kelompok ini penting untuk dipetakan karena mereka bisa menjadi sekutu, bisa juga menjadi pihak yang kepentingannya berseberangan dengan isu advokasi kita. Jadi perlu dianalisis kasus per kasus. Koalisi advokasi adalah aliansi strategis antara berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan bersama dalam isu tertentu. Membangun koalisi yang efektif dan memperkuat daya tawar dan memperluas jangkauan upaya advokasi sesuatu yang hampir mustahil dicapai kalau kita bergerak sendirian. Bayangkan perbedaan antara satu kelompok tani kecil yang datang sendiri ke kantor gubernur dibandingkan koalisi yang berdiri dari kelompok akademisi kampus lokal lingkungan dan media yang sudah lebih sering. Kedua ini bukan hanya lebih besar secara jumlah, tapi juga lebih kredibel, lebih
Halo, selamat datang kembali. Saya Lukman Bayhaqi dan pada video kali ini kita akan membahas satu keterampilan yang sering diabaikan padahal sangat menentukan keberhasilan. Nah, apa itu? Yaitu banyak advokasi yang solid. Mari kita mulai dari definisi dasar. Stakeholder adalah individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan atau yang dapat dipengaruhi oleh kegiatan keputusan maupun kebijakan dalam sektor agribisnis. Definisi ini sangat dibuat luas, karena dalam praktiknya stakeholder agribisnis ini jauh lebih beragam daripada biasanya kita bayangkan. Ketika kita bicara soal advokasi, kebijakan harga gabah misalnya yang terlibat bukan cuma petani dan pemerintah. Ada pedagang pengumpul, ada perusahaan penggilingan, ada asosiasi eksportir, ada media yang membentuk opini publik, ada akademisi yang menyediakan data pendukung, dan ada juga organisasi masyarakat yang mengawal isu keberlanjutan lingkungan. Semua pihak ini punya kepentingan yang berbeda-beda terhadap isu yang sama. Nah, identifikasi stakeholder strategis pada dasarnya adalah proses mengenali pihak-pihak mana saja yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang ingin kita advokasikan. Kenapa itu penting? Karena tanpa peta stakeholder yang jelas, advokasi kita bisa berisiko jalan sendirian. Salah satu sasaran atau bahkan berbenturan dengan pihak yang sebenarnya bisa menjadi sekutu kuat kalau saja kita tahu cara mendekatinya. Bayangkan sebuah kelompok tani yang ingin mendorong kebijakan harga pembelian pemerintah untuk komoditas jagung. Kalau mereka hanya berteriak di media sosial tanpa memetakan siapa yang punya kewenangan menentukan kebijakan itu, siapa yang bisa mempercepat prosesnya, dan siapa yang memungkinkan mungkin justru diuntungkan oleh kondisi harga rendah saat ini, maka energi advokasi mereka akan habis tanpa hasil yang jelas. Identifikasi stakeholder strategis di agribisnis. Kategori pertama dan biasanya yang paling banyak disebut ketika orang bicara stakeholder agribisnis adalah pemerintah. Tapi penting untuk dipahami bahwa pemerintah itu bukan entitas tunggal. Di dalamnya ada banyak kementerian dan lembaga dengan kewenangan yang berbeda-beda. Kategori kedua adalah asosiasi dan organisasi petani atau pengusaha agribisnis. Kelompok ini penting karena mereka biasanya sudah punya basis massa, jaringan dan pengalaman advokasi yang bisa langsung diajak berkolaborasi untuk dibangun dari nol. Yang pertama adalah asosiasi komoditas, misalnya Asosiasi Petani Padi Indonesia atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia yang mewakili kepentingan produsen komoditas tertentu. Asosiasi semacam ini biasanya sudah punya akses langsung ke kementerian terkait karena mereka kerap diundang dalam forum-forum konsultasi kebijakan. Yang kedua adalah organisasi petani seperti Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA yang menyuarakan aspirasi petani secara umum. Lintas komoditas, organisasi seperti ini sangat berguna kalau isu advokasi Anda bersifat lintas sektor bukan spesifik pada satu komoditas saja. Media massa. Untuk media massa ada 3 jenis yang perlu diperhatikan. Media cetak seperti koran dan majalah memiliki peran dalam membentuk opini publik dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Meski jangkauannya kini semakin menurun dibandingkan 2 dekade lalu, media elektronik seperti televisi dan radio memiliki jangkauan yang luas dan dapat mempengaruhi persepsi publik secara signifikan, terutama untuk menjangkau audiens dari luar perkotaan. Dan media daring mencakup portal berita dan media sosial memiliki kecepatan penyebaran informasi yang tinggi dan dapat menjangkau audiens yang spesifik. Inilah yang biasanya menjadi kanal utama kampanye advokasi modern. Pada kategori keempat adalah organisasi non-pemerintah atau NGO. Ada 3 jenis NGO yang paling relevan dalam isu agribisnis. NGO lingkungan yang fokus pada isu keberlanjutan, konservasi sumber daya alam, dan dampak lingkungan dari aktivitas pertanian. NGO kesejahteraan petani yang berupaya meningkatkan kesejahteraan petani, memperjuangkan hak-hak mereka, dan memperluas akses terhadap sumber daya
seperti lahan, modal, dan teknologi, dan NGO konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen terkait kualitas dan keamanan produk pertanian. Kategori terakhir adalah perusahaan besar, baik swasta maupun BUMN. Kelompok ini penting untuk dipetakan karena mereka bisa menjadi sekutu, bisa juga menjadi pihak yang kepentingannya berseberangan dengan isu advokasi kita. Jadi perlu dianalisis kasus per kasus. Koalisi advokasi adalah aliansi strategis antara berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan bersama dalam isu tertentu. Membangun koalisi yang efektif dan memperkuat daya tawar dan memperluas jangkauan upaya advokasi sesuatu yang hampir mustahil dicapai kalau kita bergerak sendirian. Bayangkan perbedaan antara satu kelompok tani kecil yang datang sendiri ke kantor gubernur dibandingkan koalisi yang berdiri dari kelompok akademisi kampus lokal lingkungan, dan media yang sudah lebih sering. Kedua ini bukan hanya lebih besar secara jumlah, tapi juga lebih kredibel. Halo, selamat datang kembali. Saya Lukman Bayhaqi dan pada video kali ini kita akan membahas satu keterampilan yang sering diabaikan padahal sangat menentukan keberhasilan. Nah, apa itu? Yaitu banyak advokasi yang solid. Mari kita mulai dari definisi dasar. Stakeholder adalah individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan atau yang dapat dipengaruhi oleh kegiatan keputusan maupun kebijakan dalam sektor agribisnis. Definisi ini sangat dibuat luas, karena dalam praktiknya stakeholder agribisnis ini jauh lebih beragam daripada biasanya kita bayangkan. Ketika kita bicara soal advokasi, kebijakan harga gabah misalnya yang terlibat bukan cuma petani dan pemerintah. Ada pedagang pengumpul, ada perusahaan penggilingan, ada asosiasi eksportir, ada media yang membentuk opini publik, ada akademisi yang menyediakan data pendukung, dan ada juga organisasi masyarakat yang mengawal isu keberlanjutan lingkungan. Semua pihak ini punya kepentingan yang berbeda-beda terhadap isu yang sama. Nah, identifikasi stakeholder strategis pada dasarnya adalah proses mengenali pihak-pihak mana saja yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang ingin kita advokasikan. Kenapa itu penting? Karena tanpa peta stakeholder yang jelas, advokasi kita bisa berisiko jalan sendirian. Salah satu sasaran atau bahkan berbenturan dengan pihak yang sebenarnya bisa menjadi sekutu kuat kalau saja kita tahu cara mendekatinya. Bayangkan sebuah kelompok tani yang ingin mendorong kebijakan harga pembelian pemerintah untuk komoditas jagung. Kalau mereka hanya berteriak di media sosial tanpa memetakan siapa yang punya kewenangan menentukan kebijakan itu, siapa yang bisa mempercepat prosesnya, dan siapa yang mungkin justru diuntungkan oleh kondisi harga rendah saat ini, maka energi advokasi mereka akan habis tanpa hasil yang jelas. Identifikasi stakeholder strategis di agribisnis. Kategori pertama dan biasanya yang paling banyak disebut ketika orang bicara stakeholder agribisnis adalah pemerintah. Tapi penting untuk dipahami bahwa pemerintah itu bukan entitas tunggal. Di dalamnya ada banyak kementerian dan lembaga dengan kewenangan yang berbeda-beda. Kategori kedua adalah asosiasi dan organisasi petani atau pengusaha agribisnis. Kelompok ini penting karena mereka
biasanya sudah punya basis massa, jaringan dan pengalaman advokasi yang bisa langsung diajak berkolaborasi untuk dibangun dari nol. Yang pertama adalah asosiasi komoditas, misalnya Asosiasi Petani Padi Indonesia atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia yang mewakili kepentingan produsen komoditas tertentu. Asosiasi semacam ini biasanya sudah punya akses langsung ke kementerian terkait karena mereka kerap diundang dalam forum-forum konsultasi kebijakan. Yang kedua adalah organisasi petani seperti Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA yang menyuarakan aspirasi petani secara umum. Lintas komoditas, organisasi seperti ini sangat berguna kalau isu advokasi Anda bersifat lintas sektor bukan spesifik pada satu komoditas saja. Media massa. Untuk media massa ada 3 jenis yang perlu diperhatikan. Media cetak seperti koran dan majalah memiliki peran dalam membentuk opini publik dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Meski jangkauannya kini semakin menurun dibandingkan 2 dekade lalu, media elektronik seperti televisi dan radio memiliki jangkauan yang luas dan dapat mempengaruhi persepsi publik secara signifikan, terutama untuk menjangkau audiens dari luar perkotaan dan media daring. Mencakup portal berita dan media sosial memiliki kecepatan penyebaran informasi yang tinggi dan dapat menjangkau audiens yang spesifik. Inilah yang biasanya menjadi kanal utama kampanye advokasi modern. Pada kategori keempat adalah organisasi non-pemerintah atau NGO. Ada 3 jenis NGO yang paling relevan dalam isu agribisnis. NGO lingkungan yang fokus pada isu keberlanjutan, konservasi sumber daya alam, dan dampak lingkungan dari aktivitas pertanian. NGO kesejahteraan petani yang berupaya meningkatkan kesejahteraan petani, memperjuangkan hak-hak mereka, dan memperluas akses terhadap sumber daya seperti lahan, modal, dan teknologi. Dan NGO konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen terkait kualitas dan keamanan produk pertanian. Kategori terakhir adalah perusahaan besar, baik swasta maupun BUMN. Kelompok ini penting untuk dipetakan karena mereka bisa menjadi sekutu, bisa juga menjadi pihak yang kepentingannya berseberangan dengan isu advokasi kita. Jadi perlu dianalisis kasus per kasus. Koalisi advokasi adalah aliansi strategis antara berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan bersama dalam isu tertentu. Membangun koalisi yang efektif dan memperkuat daya tawar dan memperluas jangkauan upaya advokasi sesuatu yang hampir mustahil dicapai kalau kita bergerak sendirian. Bayangkan perbedaan antara satu kelompok tani kecil yang datang sendiri ke kantor gubernur dibandingkan koalisi yang berdiri dari kelompok akademisi kampus lokal lingkungan, dan media yang sudah lebih sering. Kedua ini bukan hanya lebih besar secara jumlah, tapi juga lebih kredibel, lebih